Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Mayelinia Ajeng Sevira dari kelas reguler B jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2018 dengan NPM 18160216060. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan terkait respon serta solusi tentang kebijakan atau program dalam pengentasan kemiskinan di Kota Bandar Lampung. Tujuan pembuatan video ini ialah sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Ekonomi Politik Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Budi Kurniawan. Kemiskinan merupakan salah satu problem yang tidak ada habisnya jika ingin dibahas. Berbagai kebijakan, program, dan solusi terkait bagaimana upaya untuk mengentaskan kemiskinan telah dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebelumnya, saya akan memaparkan terkait tinjauan umum tentang kemiskinan, yang berisi apa itu kemiskinan, faktor-faktor penyebab kemiskinan, dan dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan. Yang pertama, apa itu kemiskinan? Definisi dari kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan atau deprivation of well-being menurut World Bank tahun 2000. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak, baik untuk kebutuhan makanan maupun non-makanan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kemiskinan adalah keadaan saat tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Faktor yang pertama adalah pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja. Faktor yang kedua adalah rendahnya kualitas SDM. Masyarakat yang memiliki pendidikan serta pengetahuan yang minim, umumnya juga minim kualitas dan keterampilan dalam dunia kerja. Faktor yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya alam. Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber daya alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Faktor yang keempat adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Angka kelahiran yang tinggi akan mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi besar. Bila laju pertumbuhan tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi, maka hal ini akan mengakibatkan angka kemiskinan semakin meningkat dalam suatu wilayah. Yang kelima adalah distribusi tidak merata. Ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya akan menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Pada umumnya, masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas dan berkualitas rendah akan berada di bawah garis kemiskinan. Faktor yang terakhir adalah terbatasnya lapangan pekerjaan. Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Idealnya, seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru, sedangkan secara faktual, hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin, karena mereka memiliki keterbatasan dalam modal dan minim keterampilan. Berikutnya adalah dampak yang ditimbulkan dari adanya kemiskinan. Yang pertama, angka kriminalitas meningkat. Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan kriminalitas, bukan tanpa sebab, karena masyarakat miskin cenderung melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk untuk melakukan kriminalitas. Yang kedua adalah angka kematian meningkat. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan umumnya tidak mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Selain itu, gizi buruk juga merupakan masalah yang sering terjadi pada masyarakat miskin. Yang ketiga, tingginya jumlah pengangguran. Masyarakat miskin yang tidak mendapatkan akses pendidikan akan sulit bersaing di dunia kerja maupun di dunia usaha. Hal ini kemudian akan menyebabkan pengangguran semakin meningkat. Yang terakhir adalah akses pendidikan tertutup. Biaya pendidikan yang cukup tinggi mengakibatkan masyarakat miskin tidak dapat menjangkau dunia pendidikan. Hal ini semakin memperburuk situasi masyarakat karena kurangnya pendidikan yang membuat mereka tidak bisa bersaing dan tidak bisa bangkit dari keterpurukan. Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu kota terbesar di Provinsi Lampung.
Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan sebanyak 169,21 km persegi yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk 1.068.982 jiwa yang terdiri dari 537.396 laki-laki dan 531.586 perempuan. Berikut merupakan data terkait jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung kurun waktu 2010 sampai dengan 2020. Dapat kita lihat bahwasannya dari tahun ke tahun, jumlah penduduk dan populasi antara laki-laki dan perempuan terus mengalami kenaikan. Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung pun turut mengalami kenaikan. Namun, dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2019, persentase penduduk miskin mengalami penurunan. Namun, jika dilihat dari garis kemiskinan, persentasenya jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan. Apa itu garis kemiskinan? Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan atau GKM dan garis kemiskinan non-makanan atau GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Untuk mengukur kemiskinan sendiri, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau Basic Needs Approach. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Berikut ini merupakan data garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin kurun waktu 2013 sampai dengan 2019. Bisa dilihat bahwasanya pada kurun waktu 2018 sampai 2019 untuk jumlah penduduk miskin itu mengalami penurunan. Dari sebelumnya terdapat 93,4 ribu penduduk miskin, pada tahun 2019 menjadi 91,24. Sedangkan jika dilihat dari garis kemiskinannya justru mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, jumlahnya sebanyak 562.277, sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 588.177 orang. Pemerintah Kota Bandar Lampung tentunya telah melakukan berbagai program-program serta kebijakan untuk menekan angka kemiskinan. Berikut ini merupakan contoh kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Bandar Lampung. Yang pertama adalah program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan atau P2MB. Contohnya seperti program kelompok usaha bersama yang disebut dengan KUBE. KUBE merupakan salah satu media pemberdayaan yang diciptakan untuk membangun kemampuan warga masyarakat keluarga miskin dalam memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, dan mengembangkan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Program yang kedua adalah program Bina Lingkungan sebagai upaya pemerataan pendidikan untuk penghilang kesenjangan. Bina Lingkungan adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bandar Lampung di bidang pendidikan untuk memberikan perluasan akses di bidang pendidikan kepada masyarakat kurang mampu yang ada di Kota Bandar Lampung. Yang ketiga adalah kegiatan bedah rumah 500 warga miskin di Kota Bandar Lampung pada tahun 2015. Program bedah rumah ini adalah sebagai upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Kota Bandar Lampung. Setiap rumah yang menjadi sasaran bedah rumah ini akan mendapatkan bantuan senilai 15 juta per orangnya. Pemkot Bandar Lampung telah menyiapkan sebesar 17,5 miliar untuk 500 unit rumah warga yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan melalui program bedah rumah. Persyaratannya adalah penduduk penerima bantuan adalah asli penduduk Kota Bandar Lampung dan bangunannya adalah milik sendiri, serta rumah yang dibantu adalah rumah yang benar-benar sangat tidak layak huni. Program kemiskinan saat ini dilakukan baik oleh pemerintah maupun non-pemerintah, umumnya hanya sementara. Artinya, program tersebut akan berjalan selama masih ada anggaran. Setelah dana habis, maka selesai pula kegiatan program. Tidak heran jika program pengentasan kemiskinan tidak berkelanjutan. Akhirnya, angka kemiskinan secara absolut di berbagai daerah tetap tinggi. Hal inilah yang perlu diubah, bahwasanya program dan kebijakan terkait pengentasan kemiskinan memang harus dipikirkan, dicanangkan, dan dibuat sebagai program yang berkelanjutan, bukan hanya sebatas terlaksana
yang justru membuat masyarakat miskin tidak berkurang, justru semakin bertambah, yang akan merasa ketergantungan dengan program dari pemerintah, tanpa berinovasi dengan bantuan yang diberikan untuk menjadikan dirinya keluar dari masalah kemiskinan. Sehingga, antara mindset dari pemerintah dan masyarakat harus diubah guna membuat perubahan. Dalam merumuskan sebuah kebijakan maupun program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Bandar Lampung, perlu beberapa tahapan, guna program yang nantinya akan berjalan terus berkelanjutan dan bukan hanya sebagai simbol. Setidaknya ada 4 tahapan yang harus dilakukan. Tahap pertama adalah diagnosis atau analisis terkait kemiskinan yang ada di Kota Bandar Lampung. Tahap yang kedua adalah menentukan tujuan dan sasaran, target siapa yang akan menjadi penerima manfaat dari program yang sedang dibuat. Yang ketiga adalah tahap merencanakan dan mengimplementasikan. Kebijakan tersebut bisa berupa peraturan, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis. Dan tahap yang keempat adalah tahap monitoring. Mengingat permasalahan kemiskinan adalah masalah yang kompleks, maka implementasi kebijakan dan program kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, dengan melibatkan semua unsur, baik dari kalangan masyarakat sendiri, maupun dari pemerintah, maupun swasta. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan koordinasi, sehingga akan terciptanya program yang berkesinambungan, yang pada akhirnya dapat membangkitkan penduduk miskin keluar dari kemiskinan. Karena pada dasarnya berbagai program telah banyak dilakukan, namun terkesan hanya dapat mengatasi masalah sesaat dan tidak mengatasi sampai pada titik akar permasalahan, sehingga relatif lambat dalam upaya mengatasi kemiskinan. Rekomendasi saya sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan di Kota Bandar Lampung ialah yang pertama, membuat program bantuan langsung berupa uang tunai untuk pemberdayaan masyarakat miskin guna membuka usaha yang turut menyumbangkan lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah kerjasama yang dibentuk antara pemerintah dengan masyarakat untuk menyukseskan program pengentasan kemiskinan. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang tersedia, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Karena sebenarnya semua kebijakan yang telah dilakukan itu bertujuan baik, namun selalu terkendala pada proses pengimplementasiannya. Kebijakan yang harus dibuat dan diterapkan bukan hanya sekadar pemberian uang tunai, namun harus lebih mengarah terkait program yang dapat memberdayakan masyarakatnya. Karena ketika masyarakat miskin hanya diberikan terkait bantuan uang tunai, mereka kebanyakan akan lebih ketergantungan dan terkesan hanya memikirkan dan mengandalkan bantuan dari pemerintah, namun enggan melakukan inovasi dan kreativitas untuk memikirkan bagaimana bantuan yang berupa uang tersebut bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang nantinya membuahkan hasil dan berkelanjutan, bukan untuk habis begitu saja. Dan juga sebenarnya seperti program bantuan dari pemerintah itu sifatnya yang terpenting semua memperoleh bantuan. Walaupun masing-masing orang memperoleh sedikit, yang terpenting program itu terlaksana. Hal inilah yang perlu diubah. Akan lebih baik jika bantuan yang diberikan itu terstruktur dan hanya diberikan kepada beberapa target terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pemberdayaan, pemantauan, pensosialisasian terkait bagaimana masyarakat dapat berkembang dengan memanfaatkan uang atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk suatu usaha misalnya. Karena masalah kemiskinan itu perlu diangkat dari akar permasalahan, yang mana nantinya masyarakat yang telah berhasil diberdayakan tersebut bisa turut membantu suksesnya program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, misalnya seperti dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Oleh karenanya, pemerintah perlu tanggap serta ulet dan telaten untuk terus menjalankan program tersebut yang didukung oleh masyarakat partisipatif, sehingga perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Seperti program yang pernah saya lihat di Kabupaten Pesawaran terkait bantuan uang tunai untuk pelaku usaha UMKM pembuatan kain tapis, dompet tapis, dan peci tapis. Kemudian proses untuk mengurus bantuan tersebut memang membutuhkan waktu yang relatif lama, butuh keuletan, namun hasilnya bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan menciptakan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Namun, biasanya yang akan mengurus terkait bantuan tersebut adalah masyarakat yang sudah tergerak hatinya dan memiliki pengetahuan lebih.
Program seperti ini memang sudah ada di Provinsi Lampung dan khususnya di Kota Bandar Lampung, namun belum berjalan secara efektif dengan baik dan masih memunculkan problema. Pembenahan dari sisi pemerintah sebagai pembuat program tersebut perlu dilakukan dan perubahan mindset serta kreativitas masyarakat untuk berinovasi dan berpikir maju pun perlu ditingkatkan agar dari kedua pihak antara pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan wilayah Kota Bandar Lampung yang masyarakatnya sejahtera dan keluar dari belenggu kemiskinan. Begitulah rekomendasi kebijakan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.